Hello, how are you? So, today we are going to answer one of the question from you asking what's the difference between though, even though, and although. Okay? Saya akan explain pakai bahasa Indonesia ya supaya bisa jelas. Jadi, even though, although, and though itu dalam bahasa Indonesia bisa berarti tapi atau walaupun. Jadi mereka digunakan untuk mengkontraskan dua hal yang saling berbeda gitu. Jadi contohnya misalnya I like chocolate, but my husband likes ice cream. Contohnya. Atau misalnya saya mau beli kamera itu mahal tapi tetap saya beli. Jadi contoh kalimatnya the camera was expensive but I bought it. Kameranya mahal tapi saya tetap beli. Oke, jadi dua hal yang berbeda, kamera mahal tapi tetap dibeli. Nah, fungsi dari although, though, and even though itu sama seperti fungsinya kata but itu, tapi, tetapi. Oke, kita lihat dulu contohnya dalam kalimat, oke? Oke, so contohnya dalam kalimat, even though it was expensive, I bought it. Atau kalau misalnya kita mau pakai although it was expensive, I bought it. Oke, perlu kalian ingat bahwa kalau kita udah pakai even though, although, or though dalam satu kalimat, kita nggak boleh lagi pakai kata but. Oke, karena pada dasarnya mereka punya fungsi yang sama. Jadi even though and although itu juga bisa ditaruh di tengah kalimat. Jadinya kalimatnya seperti ini. I bought it even though it was expensive, atau I bought it although it was expensive. Jadi bisa ditaruh di depan kalimat dan bisa ditaruh di tengah kalimat. Nah, kalau untuk though sendiri, biasanya though itu ditaruh di akhir kalimat. Walaupun dia ditaruh di akhir kalimat, tapi fungsinya juga untuk mengkontraskan dua kalimat tersebut, dua klausa tersebut. Jadi misalnya it was expensive, tentang kamera tadi ya, masih tentang kamera. It was expensive, I bought it though. Oke, jadi kita taruh di akhir kalimat dan fungsinya untuk mengkontraskan. Jadi mahal, mengkontraskan antara it was expensive tapi tetap saya beli, I bought it though. Oke, untuk pengucapannya sendiri itu kan dia akhirnya kan ada GH ya, GH. Tapi itu nggak dipronounce doh gitu, nggak. Jadi dia malah silent, nggak kedengaran. Though, even though, although, alright. Though, although, oke, itu nggak bisa dipakai dalam satu kalimat yang sama ya, seperti bahasa Indonesia lah, kata walaupun dan kata tetapi itu kan nggak mungkin kita pakai di dalam kalimat yang saling mendukung. Misalnya nih, saya pergi ke restoran, makanannya enak, terus saya makan banyak, nggak mungkin kan kita bilang makanannya enak tapi saya makan banyak gitu. Sama seperti though, although, and even though. Okay, so for example, I went to a restaurant. The food was delicious, and I ate a lot. Okay, kita nggak bisa pakai though, although, and even though. Biasanya kita pakai because atau and. Misalnya, I went to the restaurant. The food was delicious. Sorry, itu suara anak saya. Tadi sampai di mana? Oke. I went to a restaurant. The food was delicious and I ate a lot.
Oke, atau I ate a lot because the food was delicious. The food was delicious, so I ate a lot. Jadi itu kata sambung yang bisa kita pakai kalau dua kalimatnya saling mendukung. Oke. Yang kontras itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita bilang saya pergi ke restoran itu makanannya enak, tapi saya nggak makan banyak, kan? Atau walaupun restoran itu isinya penuh makanan enak, tapi saya nggak makan banyak. Kayak jadi kontras. Oke, jadi contohnya dalam kalimat, misalnya kita mau pakai although dan ditaruh di depan, kita bisa bilang although the food was delicious, I didn't eat a lot. Kalau mau taruh di tengah, misalnya kita mau pakai even though, I didn't eat a lot, even though the food was delicious. Oke, bisa juga diganti ditaruh di depan. Oke, untuk kata though sendiri biasanya kalau di speaking ya, biasanya pakai but, lebih common, lebih sering digunakan. Tapi though juga sering dipakai. Dan though itu biasanya selalu ditaruh di akhir kalimat. Though itu bisa juga kita pakai sebagai respons dari apa ya? Respons dari orang lain yang ngomong ke kita. Misalnya gini nih. Misalnya gini contohnya yang kamera tadi kan katanya expensive tuh, mahal. Jadi misalnya saya pergi belanja ke mall nih dengan I don't know, teman saya. Terus teman saya bilang kameranya mahal gitu. Terus saya bilang tapi saya tetap pengen beli gitu. Itu gimana caranya? Jadi misalnya teman saya bilang the camera is expensive. Oke. Terus saya bakal balas bilang apa? I want it though. Oke, jadi teman saya bilang mahal nih kameranya. Saya bilang tapi saya tetap pengen beli gitu. I want it though. Though-nya ditaruh di akhir. Oke. Jadi itulah pembahasan tentang though, although, and even though. Saya berharap video ini bisa membantu kalian mengclarify kebingungan kebingungan dari membedakan though, although, and even though penggunaannya. Okay, so that's all for today. I hope you enjoy the video. I hope you take something out of it and helps you to clarify your confusion in using although, though, and even though. And I will see you at the next post. Okay, bye bye for now.